Oke lur, ketemu lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dunia elektronika audio dulur. Video kali ini saya mau memasang sebuah kit lagi. Di sini ada tambahan pada komponen amplifier ya lur. Jadi di sini ada tune control. Ini tune controlnya hanya tune control biasa ya lur, hanya ada volume, treble, bass, 3 potensio. Terus ini adalah driver powernya. Dan di sini ada sebuah kit, namanya adalah kit Gigabass Pro 12 volt. Ini bungkusnya ya lur. Terus dalamnya seperti ini. Jadi ini adalah kit Gigabass. Fungsinya adalah untuk menambah frekuensi bass atau nada bass ya lur. Dia menggunakan satu potensio putaran, dan ini menggunakan IC LM324N dari ST. Terus untuk Gigabass ini menggunakan satu daya atau satu supply atau satu daya non simetris, hanya ada CT sama 12 volt aja. Terus stereo, input L, input R, dan di outputnya ada di sini output L dan R. Dan untuk pemasangan kali ini saya hanya ada power mono ya lur, hanya pakai satu driver, jadi powernya mono. Saya akan menggunakan sebelah aja. Nanti saya akan menggunakan channel L ini. Jadi yang sebelah ini adalah channel R, yang ini channel L. Dan sebelah yang R nanti tidak saya gunakan karena powernya mono. Oke, untuk cara pemasangnya sangat mudah lur. Langsung aja kita dekatkan kameranya lur biar lebih jelas ya lur. Oke, ini sudah saya dekatkan kameranya biar lebih jelas. Jadi ini kabelnya sudah saya sambung ya lur. Di sini hanya menggunakan berapa kabel ini, sedikit pokoknya lah. Ini adalah kabel inputnya. Saya ulangi, saya menggunakan input L dan output L. Yang R nggak saya gunakan. Jadi saya sambung di sini sama nanti di sini. Yang pertama kita sambung dulu ini lur. Dari jalur audio input saya terangkan ya lur. Ini adalah jalur audio input. Ini jack RCA ya lur. Ini bisa dari handphone atau dari DVD atau apa, terserah nanti teman-teman. Audionya, sinyal audio. Ini nanti masuknya ke sini lur. Masuknya ke tune control. Jadi audio input ini masuk ke tune control dulu, masuk ke input tune control sini. Terus ini output tune control. Outputnya suara dihasilkan dari HP, misalkan ini dari HP masuk ke input, diolah melalui tune control, terus dikeluarkan yang seharusnya langsung menuju ke input driver sini. Ini di sini saya akan melalui Gigabass dulu. Jadi dari tune control audio masuk ke tune control sini, input masuk ke input Gigabass, dari Gigabass melalui output langsung ditransfer ke powernya ini, input power. Dan cara masangnya sangat mudah. Ini yang inputnya saya ulangi menggunakan input L ya lur, input L. Ini yang kabel merah putih adalah plusnya, dan CT-nya ini kabel yang melilit di skerm. Ini CT-nya. Ini inputnya kita sambung ke output tune control sini. Output tune control ke output, yang kabel merah putih masuk ke sini, dan CT-nya ini masuknya ke sini ke CT. Ini adalah kotak putih, ini adalah CT lur, CT. Oke, ini sudah terhubung. Ini untuk soldernya saya skip aja biar cepet ya lur. Jadi saya ulangi, dari input Gigabass ini input L yang sini masuknya ke output tune control sini. Diperhatikan kabel min dan plusnya atau kabel CT dan plusnya ini, perhatikan jangan sampai salah, nanti kalau salah nggak bunyi. Kemudian yang dari power, nah di sini kan ada kabel ini lur. Ini adalah kabel dari input powernya. Ini adalah power, saya menggunakan 400 watt, driver 400 watt.
Saya dekatkan dulu. Nah, ini pakai kabel ini ya lur, ini yang putih adalah plusnya masuk ke input sini, terus CT-nya ini adalah masuk ke CT driver. Nah, ini jadi yang ini adalah positifnya dan ini adalah CT-nya. Ini masuknya ke sini lur, yang kabel putih masuknya ke L, ada tulisan L sini. Terus CT-nya ini, kabel CT ini masuknya ke yang ada tulisan out ini, itu yang kotak putih ini. Nanti masuknya seperti ini. Yang kabel putih masuknya ke sini dan CT-nya masuknya ke tengah ini. Ke sini lur. Ntar ngaling-ngalingi. Nah, seperti ini. Oke lur, ini sudah terhubung ya lur. Jadi teman-teman nanti kalau sambung di bagian belakang PCB nanti perlu hati-hati, jangan sampai ngonslet ke solderan yang lain ya lur. Jadi harus rapi lah, harus jangan sampai salah, jangan sampai nyenggol. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang satu dayanya. Di sini ada kabel merah, ini adalah dari 12 voltnya. Nah, ini 12 volt dari kit gigabus. Ini ada tulisan plus 12 volt dan ini CT. Ini tapi saya hanya menggunakan satu kabel aja. Satu kabel, plusnya ini CT-nya saya nggak sambung karena CT-nya sudah otomatis terhubung dari kabel scarem ini. Karena saya supply satu daya 12 volt dari gigabus, saya akan numpang di satu daya tune control ini. Nah, ini adalah satu daya tune control, ini pakai kabel biru. Ini adalah satu daya dari trafo ini loh, dari trafo tegangan ekstra ini 12 volt. 12 volt ya lur, jangan sampai lebih, ya maksimal 15 volt gak apa-apa, tapi lebih baiknya di 12 volt. Oke, ini sudah terhubung. Ini suplai tumpangan ya lur. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan satu daya sendiri, misalkan menggunakan trafo sendiri pakai trafo 1 ampere atau 2 ampere 12 volt, nggak apa-apa lur, itu lebih bagus malahan. Tapi untuk CT-nya juga harus dihubungkan. CT dari satu daya 12 voltnya juga harus dihubungkan dengan trafo tambahan yang itu, yang power supply trafo 12 volt 1 ampernya itu misalkan seperti itu. Tapi di sini karena saya ngikut dengan tune control stromnya 12 voltnya, jadi nggak perlu saya pasang CT karena CT-nya ini sudah terhubung melalui jalur inputnya ini yang menuju ke output tune control. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita coba ya lur, kita tes. Nanti saya tes menggunakan speaker 6 in kali 2 ini lur, 6 in kali 2, drivernya 400 watt, transistor final 2 set Toshiba 5200, trafo 5 ampere kecil ya lur, ini trafo 5 ampere kecil CT32 ini. Ya, hanya untuk uji coba aja nanti gimana suaranya. Jadi sebenarnya untuk pemasangan gigabus ini saya sudah berkali-kali lur, sudah kontennya udah banyak. Cuman ini ada yang tanya memasang kit gigabus tapi setelah tune control. Untuk konten yang sebelumnya itu kan sebelum tune control, jadi dari audio ini dari jack RCA masuknya ke sini dulu ke gigabus, baru ke tune control, baru ke power sini. Sedangkan ini adalah input audio masuk ini dari jack RCA masuknya ke tune control, dari tune control melalui gigabus, dan dari gigabus baru ditransfer ke driver power. Apakah hasilnya sama? Menurut saya kayaknya sama loh. Kita coba aja ya loh. Tapi cuman beda sistem aja kayak gitu. Oke, lanjut kita cek sound. Ini volume treble bass. Jadi ini belum saya buka ya lur, ini untuk potensi gigabus ini masih ketutup. Kita angkat bassnya ini, bass dari tune control kita angkat separuh, terus treble-nya kita angkat separuh juga. Ini gigabus belum fungsi ya lur.
Oke lur, jadi seperti itu untuk hasil seksonnya. Menurut saya untuk apa namanya power ampli kelas rumahan ini bagus ya lur. Jadi kita tambahkan kit gigabass ini memang benar-benar menambah frekuensi bass daripada kita hanya mengandalkan tune control ini yang ada volume bass treble aja. Dengan kita menggunakan ini lebih gimana ya, lebih jeleng lagi bassnya. Dan untuk penyambungan seperti ini, asalkan ini benar-benar 12 volt, penyambungan satu daya digabung dari gigabass ke tune control, asalkan ini 12 volt atau maksimal 15 volt, ini suaranya tetap bersih, nggak ada dengung. Ya ada dengung tapi sedikit sekali. Lebih baiknya ini disuplai dengan trafo sendiri lur, 12 volt. Oke, seperti itu, semoga bermanfaat, semoga teman-teman paham ya lur. Silahkan dipraktekkan kalau yang sudah punya kitnya, monggo jangan ragu lah. Ini hanya murah banget lur, harganya sekitar 15 ribuan, ini 15 ribu atau 20 ribu lah, tergantung tempat masing-masing. Oke lur, sekian aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe nya lur, biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.